Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Pada Minggu 3 Agustus 2025, Minggu biasa ke-18 tahun C. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus bicara tentang harta, tentang kekayaan. Tidak ada orang yang mampu menjamin hidupnya dengan kekayaannya meskipun harta kekayaannya itu berlimpah-limpah. Karena hidup ini hanya sebentar saja di dunia ini. Justru seringkali kekayaan itu dapat membahayakan hidup manusia karena dia lupa dengan Tuhan. Karena ia kemudian mengabaikan hidup rohaninya. Karena kemudian dia melupakan sesamanya. Maka Tuhan Yesus dalam perumpamaan mengingatkan kita semua. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Dan Santo Paulus saudari-saudara dalam bacaan kedua dengan tegas mengatakan, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Pertanyaannya saudari-saudara, apakah arti usaha manusia, kerja manusia mengumpulkan katakanlah harta kekayaan untuk hidupnya? Dan apa arti harta dunia itu? Itu yang mau kita renungkan pada kesempatan ini saudari-saudara. Ada sebuah cerita saudari-saudara. Ada seorang yang sangat kaya dan sangat serakah. Dia mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Intan permata, harta benda tersimpan dalam lemari, di dalam berangkasnya, di deposit box dan sebagainya. Dia sangat pelit.
Ketika dia sakit keras dan hampir mati, dia berpesan kepada istri dan anak-anaknya untuk meletakkan harta kekayaan itu di atas tempat tidurnya. Di samping dia terbaring. Bayangkan, sudah terbaring, sudah dalam situasi kritis, masih meminta supaya hartanya juga diletakkan di sekitarnya. Dia memandangi satu persatu harta kekayaannya itu, intan, permata. Dia menggenggamnya erat-erat, lalu dia berpesan kepada istri dan anak-anaknya bahwa kalau dia mati nanti, seluruh harta kekayaannya, intan permata itu ikut dimasukkan ke dalam kubur. Lalu kemudian dia berteriak keras, sakrat maut, lalu kemudian mati. Namun tidak ada satupun harta kekayaannya itu yang dimasukkan ke dalam kuburnya. Padahal dia sudah berpesan. Malahan saudara-saudara, di depan jenazahnya, anak-anaknya saling memperebutkan harta kekayaan itu. Harta warisan itu. Jadi, saudara-saudara, tepat sabda Yesus hari ini. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapakah kekayaan yang kau kumpulkan? Untuk siapakah intan permatamu itu? Jelas di sini saudara-saudaraku bahwa Yesus tidak menentang orang menjadi kaya. Yesus tidak menentang kekayaan. Mohon disimak baik-baik, Yesus tidak menentang kekayaan ataupun orang menjadi kaya. Namun Yesus ingin menjelaskan untuk apa dan untuk siapakah kekayaan itu. Karena keselamatan jiwa toh tidak tergantung pada harta kekayaan. Ini poinnya. Keselamatan jiwa tidak tergantung pada harta kekayaan itu. Kedamaian rumah tangga juga tidak dapat digantungkan atau bergantung pada materi. Tetapi justru saudara-saudara, dari kekayaan rohani pada diri orang itu, nilai seseorang, nilai hidup seseorang tidak diukur dari seberapa banyak materi yang dia punya atau yang dia kumpulkan, tetapi dari berapa banyak kekayaan rohani yang dia kumpulkan. Jadi orang bisa kaya harta tapi sekaligus juga kaya rohani. Orang bisa miskin harta tetapi bisa kaya rohani. Orang bisa juga miskin harta, miskin pula harta rohani. Masyarakat tidak menghormati orang kaya, tetapi menghormati orang yang peduli kepada orang lain. Nilai hidup manusia tidak dihitung dari berapa yang dia miliki, tetapi sikapnya terhadap harta benda atau harta kekayaan. Harta benda sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. Maka sebagai sarana, harta kekayaan bisa membawa orang kepada kebahagiaan kalau disikapi dengan benar. Tetapi juga bisa membawa kepada malapetaka kalau disikapi secara keliru, secara salah. Saudara-saudara umat beriman terkasih, ada seorang turis sekaligus seorang wartawan dari mancanegara. Dia datang ke sebuah pertapaan rahib. Dia dipersilakan masuk ke dalam tempat tinggal rahib dan boleh tinggal di situ, boleh menginap di situ. Lalu kemudian melihat bahwa kamarnya sangat sederhana. Alas tidurnya hanya tikar, tidak ada kasur yang nyaman. Lalu di situ juga hanya ada satu meja tua dan almari tua dengan beberapa buku.
Lalu turis yang sekaligus wartawan ini bertanya kepada rahib, "Hanya ini sajakah milik Bapa di tempat ini?" Rahib itu mengatakan, "Iya." "Kenapa?" Wartawan itu bilang, "Bapak tidak punya televisi, tidak punya radio, tidak punya kulkas, tidak ada jaringan internet, tidak ada barang-barang yang lain." Rahib itu berkata, "Ya memang tidak ada." Turis yang sekaligus wartawan itu sangat kagum. Karena begitu sederhananya rahib itu. Namun, rahib itu juga bertanya balik kepadanya, "Tetapi mengapa Anda datang ke sini tidak membawa televisi, tidak membawa radio, kulkas, dan semua kekayaan saudara?" Turis yang sekaligus wartawan itu lalu mengatakan, "Saya dalam perjalanan. Jadi tidak bisa membawa semua harta kekayaan saya. Saya hanya membawa secukupnya yang saya butuhkan di dalam perjalanan." Maka kata rahib itu kepadanya, "Tepat sekali apa yang kamu katakan. Aku juga tidak memiliki apa-apa karena aku juga dalam perjalanan. Jadi ya secukupnya saja." Wartawan yang turis ini kemudian heran dan lalu bertanya, "Loh, Bapak dalam perjalanan kemana?" Rahib itu lalu menjawab dengan bijaksana, "Hidup ini kan sebuah perjalanan menuju ke rumah Bapa. Dunia ini bukan tempat tinggal yang tetap. Harta benda, harta duniawi itu hanyalah sekedar membantu." Tapi turis itu belum puas. Dia bertanya, "Lalu apa gunanya usaha? Apa gunanya bekerja? Apa gunanya mengumpulkan harta? Salahkah orang memiliki kekayaan?" Sekali lagi rahib itu menjawab dengan sangat bijaksana. Tentu saja tidak salah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, milik pribadi itu, harta milik pribadi itu perlu dipertahankan. Sebab dengan memiliki kekayaan manusia itu dapat melaksanakan tugasnya, entah dari Tuhan atau dari siapapun, untuk mengembangkan hidup ini, mengembangkan ciptaan. Milik hanya menjadi sarana. Milik juga perlu untuk mengembangkan pribadi manusia. Sebab tanpa harta milik, orang akan sangat tanggung dan tidak bisa berkembang. Milik menjadi dorongan untuk maju. Harta menjadi pendorong orang untuk bekerja. Itu menjamin hidup. Harta juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab manusia dan menghilangkan kesemrawutan di dalam masyarakat. Sebab kalau kepemilikan tidak jelas, lalu menimbulkan macam-macam konflik dan kekacauan. Namun sebaliknya, milik tidak pernah boleh digunakan untuk merugikan orang lain, untuk menekan orang lain, untuk menutup kemungkinan bagi orang lain dalam usahanya untuk menjadi hidup layak. Dalam menggunakan harta milik, setiap orang harus mendengarkan suara hatinya, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Semakin besar hartanya, semakin besar harta miliknya, orang semakin punya tanggung jawab untuk menggunakan miliknya, menolong orang lain, solider atau bela rasa peduli dengan orang lain untuk mensejahterakan hidup, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena itulah saudari-saudara, Bunda Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, dan saya pikir betapa kuat kata-kata ini, gemanya ke dalam batin kita. Ingatlah, kata Bunda Teresa,
bahwa di dalam harta milik yang kamu punya ada bagiannya orang miskin. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Santo Yohanes mengatakan, barang siapa memiliki harta benda dunia dan melihat saudaranya yang berkekurangan tetapi menutup pintu hatinya bagi saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal dalam hatinya? Karena akibat buruk dari harta kekayaan materi, kalau salah disikapi saudara-saudari, orang akan jatuh ke dalam ketamakan atau keserakahan. Kita bisa menyaksikan sendiri saudara-saudari dalam hidup ini. Dalam pengalaman kita, bahwa harta bisa membuat mereka yang bersaudara kandung, mereka yang sedara bisa berhadapan di pengadilan. Atau karena harta orang bisa saling membunuh. Karena harta orang yang sebetulnya masih keluarga, tetapi kemudian seakan-akan tidak saling mengenal. Moga-moga saudari-saudara, peringatan Yesus hari ini supaya kita waspada, berjaga-jaga terhadap harta. Tidak kita mengerti secara keliru. Karena Yesus tidak melarang orang punya harta. Yesus tidak melarang orang mempunyai harta milik. Yang Yesus larang adalah bahwa harta yang Anda kumpulkan itu hanya untuk diri Anda sendiri. Karena kalau demikian ketamakan menjadi tumbuh subur dalam diri kita. Tetapi makin kita diberkati oleh Tuhan dengan harta kekayaan, haruslah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Harta bukan tujuan, harta adalah sarana untuk mengabdi Tuhan dengan lebih baik lagi. Disitulah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Moga-moga saudari-saudara kita semua senantiasa diteguhkan, diinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, untuk jangan sampai hati kita atau harta kita melekat pada hati kita yang membawa kepada ketamakan, keserakahan. Harta boleh ada, boleh diusahakan, apalagi dengan cara-cara yang benar, yang adil, yang baik, dan bukan dengan menghalalkan segala cara. Tapi pastikan juga agar apa yang kita miliki, harta yang Tuhan titipkan, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita dengan segala yang kita punyai menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Disitulah kita lalu memiliki kekayaan rohani yang luar biasa, tidak sekedar kekayaan duniawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami semua, agar jauh dari sikap tamak, agar jauh dari keserakahan. Mampukan kami agar dalam mengusahakan hidup ini, mengumpulkan harta, nafkah, atau apapun itu, kami sadar bahwa semuanya hanyalah sarana, bahwa semuanya hanyalah titipan-Mu. Kuatkan kami agar mampu menjadikan segala harta milik atau apapun yang kami terima daripada-Mu sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Sebab dengan demikianlah kami memiliki kekayaan rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.